Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tavaris Pratama dengan 3 digit NIM TR 039. Saya berasal dari TRO kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai inverse kinematik. Di mana materi ini itu sudah dibahas oleh Bapak dosen, Bapak Rafiq, pada minggu lalu. Dimana kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai inverse kinematik. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Apa itu inverse kinematik? Ya, jadi yang pertama definisi dari inverse kinematik. Inverse kinematik atau IK adalah suatu metode dalam robotika dan animasi komputer yang digunakan untuk menghitung posisi dan orientasi bagian-bagian tubuh atau robot berdasarkan posisi akhir yang diinginkan. Nah, dalam konteks robotika, inverse kinematik berarti mencari sudut-sudut sendi yang diperlukan untuk mencapai posisi tertentu pada bagian akhir, misalnya tangan robot. Next. Sebagai contoh, jika kita ingin robot lengan untuk mencapai titik tertentu di ruangan 3 dimensi, inverse kinematik digunakan untuk menghitung berapa besar sudut yang diperlukan pada setiap sendi lengan agar ujung lengan atau tangan robot berada di titik tersebut. Berbeda dengan kinematik langsung atau forward kinematik. Nah, kalau di forward kinematik itu kita menghitung posisi bagian akhir berdasarkan sudut sendi yang telah diketahui. Nah, sedangkan inverse kinematik itu menemukan sudut sendi yang tepat berdasarkan posisi akhir yang diinginkan. Oke. Jadi gini, next kita ada perbedaan antara forward dengan inverse kinematik. Jadi yang dimaksud forward kinematik adalah diketahui sudut-sudut sendi dan kita dapat menghitung posisi ujung sistem, misalnya tangan robot atau lengan robot. Kemudian ada inverse kinematik. Nah, kalau inverse kinematik itu kita diketahui posisi ujung sistem yang kita inginkan dan kita mencari sudut-sudut sendi yang diperlukan untuk mencapai. Nah, jadi kalau forward itu kita udah tahu berapa besar sudut-sudut dari sendi-sendi si robot ini. Kemudian dari itu kita bisa menentukan posisi akhir. Sedangkan dengan inverse kinematik itu kita diketahuinya itu posisi akhirnya, posisi ujungnya. Kemudian kita dari posisi akhir itu kita menghitung sendi-sendi dari sudut dari sendi-sendi si robot itu. Jadi perbedaannya itu, kalau forward itu diketahui sendinya, kita menghitung maksudnya sendi itu sudut sendinya gitu ya. Terus kita menghitung posisi akhirnya. Kemudian kalau inverse itu kita udah tahu posisi akhirnya. Nah, di situ kita menghitung sudut-sudut dari sendi-sendi si robot itu. Nah, beberapa fungsi inverse kinematik. Yang pertama, mengontrol gerakan robot. Nah, dengan inverse kinematik kita dapat merencanakan gerakan lengan atau kaki robot untuk mencapai posisi tertentu. Kemudian yang kedua, ada animasi karakter komputer. Inverse kinematik digunakan dalam animasi untuk menghasilkan gerakan yang realistis dengan menentukan posisi bagian tubuh karakter dan membiarkan inverse kinematik menghitung gerakan dari sendi-sendi itu. Nah, ini contoh penerapan dari inverse kinematik itu ada di robot lengan. Nah, gini. Misalnya sebuah robot dengan lengan 2 segmen seperti lengan manusia atas dan bawah ingin meraih objek di meja. Nah, dengan menggunakan inverse kinematik kita dapat menghitung sudut-sudut sendi lengan robot yang diperlukan agar ujung lengan robot mencapai posisi objek tersebut. Nah, untuk lebih mengetahui, kita mungkin masuk ke simulasi aja ya. Nah, di sini tuh ada simulasi robot arm atau lengan robot Tudov. Jadi di sini ada dua posisi ya teman-teman. Ada posisi elbow up dan juga posisi elbow down. Nah, seperti penjelasan saya tadi, yang dimaksud dengan inverse kinematik itu kita mengetahui posisi akhir dari si lengan ini, kemudian kita menghitung Q1 dan Q2 atau sudut dari sendi-sendi itu sendiri. Nah, ini semisal posisi dari segmen 1 itu berada di titik X0 dan juga Y0. Itu udah apa ya, berarti udah pastilah teman-teman.
Dan nih, ini kalau posisi kita elbow down, ini kan kita ada X sama Y. Kemudian dari itu kita bisa mengukur sudut dari sendi-sendi dari si robot ini. Itu ada Q1 dan Q2. Kalau ini untuk elbow up-nya. Nah, untuk mengetahui rumusnya gimana, kita akan bahas setelah ini. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rumus dari untuk mencari sudut-sudut dari inverse kinematik ini. Nah, ini ada posisi elbow down dan juga ini ada posisi elbow up. Nah, ini ada dua solusi ya teman-teman. Jadi untuk elbow down dan juga untuk elbow up itu rumusnya berbeda. Nah, untuk yang merah ini namanya segmen 1 dan yang hijau ini segmen 2. Jadi kita tandai dengan Q1 dan juga Q2. Nah, ini nih sudut dari sendi-sendi lengan robot ini. Nah, A1 ini dinamakan segmen 1 dan A2 dinamakan segmen 2. Nah, untuk mencari Q2 kita bisa menghitung dengan rumus cos min 1 kali X kuadrat plus Y kuadrat min A1 kuadrat min A2 kuadrat per 2A1 dan kali A2. Kemudian untuk Q1 rumusnya itu tan pangkat min 1 kali Y per X, kemudian minus tan pangkat min 1 kali A2 sin Q2 per A1 plus A2 cos Q2. Nah, A1 A2 ini maksudnya kan panjang dari segmen ini. Kemudian kalau untuk Q1 atau Q2 ini sudut dari sendi-sendi ini. Nah, perbedaannya dengan elbow up itu kalau untuk mencari Q2 dari elbow down ini perbedaannya cuma di ini ya, ada minusnya. Kalau elbow up depannya tuh minus cos pangkat min 1. Kalau ini kan cos pangkat min 1. Kemudian untuk mencari Q1 nya itu ada perbedaannya hanya di ini. Kalau ini itu minus tan pangkat min 1. Kalau ini itu plus. Jadi berkebalikan ya teman-teman, antara elbow down dan juga elbow up. Nah, ini ada contoh penerapan, contoh penghitungannya. Misal ini diketahui ya, elbow up Q1 nya 89,2, Q2 nya minus 119, dan dari elbow down Q1 nya min 30, Q2 nya 119,2, X sama Y nya 88,0, Y nya 50,0, A1 nya kita 100, A2 nya 100, kemudian X kali X 7, berarti X kali X hasilnya 7744, Y kuadrat maksudnya, Y kali Y hasilnya 2500, dan A1 kali A2 ini. Nah, ini tuh dari Q1 udah ini ya, udah ada angkanya semua, Q1, Q2, kemudian X, Y, A1, A2. Nah, kita tinggal masukin saja ke rumus ini. Ini untuk mencari Q2, ini berarti dari Q2 nya elbow down. Nah, kalau ini kalau minus cos berarti ini Q2 nya dari elbow up. Itu rumusnya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada rumus untuk finding the joint angles. Berarti ada rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian R kuadrat ini A1 kuadrat plus A2 kuadrat min 2 A1 kali A2 kali cos alpha. Nah, ini ada apa ya, rumus dari untuk mencari joint angle-nya ya. Ini cos alfanya A1 kuadrat plus A2 kuadrat min R kuadrat. Nah, ini tuh sebenarnya
apa ya, dari cos alpha ya dari rumus ini sebenarnya. Jadi kayak kita tuh apa, diturunin ya, kayak diolah lagi. Ini kan dari rumus ini kita bisa nyari cos alpha, kemudian Q2 nya berarti Pi min alpha, dan cos Q2 sama dengan min cos alpha. Cos Q2 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat min A1 kuadrat min A2 kuadrat per 2A1 kali A2. Nah, ini untuk segitiga. Jadi ada sisi ABC, kemudian yang A besar, B besar, C besar, kemudian angle ini yaitu sudut, ada sudut A, sudut B, sudut C dengan ABC nya itu kecil. Dan untuk mencari sisi A atau panjang dari A itu rumusnya B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kali cos alpha. Nah, ini kan diterapin di ini ya, hampir sama kayak ini. Nah, ini maksudnya kalau kita mencari R itu kita pakai konsep segitiga ini. Nah, ini terus kita bisa ketemu dari R kuadrat ini kan. Nah, misal kita nyari cos alfanya, kita tinggal turunin saja. Kemudian untuk mencari ini kan ada Q1, ini Q2, terus ada juga beta, ada juga gamma. Nah, untuk mencari gamma kita bisa menggunakan rumus tan pangkat min 1 Y per X. Nah, Q1 nya kita bisa ketemu dengan gamma min beta. Kemudian Q1 nya ketemulah rumus seperti ini. Nah, ini untuk mencari betanya itu kita bisa menggunakan rumus tan pangkat min 1 kali A2 sin Q2 per A1 plus A2 kali cos Q2. Nah, itu ya teman-teman untuk pembahasan rumus-rumus dari inverse kinematik ini. Jadi intinya dari inverse kinematik itu kita udah tahu posisi akhirnya, kemudian kita dari posisi akhir itu kita menghitung sudut dari sendi-sendi si robot ini. Jadi semisal dari Q1 nya berapa, terus Q2 nya berapa, itu kita bisa menggunakan rumus-rumus yang udah ada di sini. Nah, ini dari posisi akhir ini kita bisa menentukan Q1 dan Q2. Juga kita juga bisa kalau untuk A1, A2 itu biasanya udah diketahui. Oke teman-teman, sekian pembahasan materi inverse kinematik dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.